Dulu orang itu mengatakan itu hal yang mustahil. Ini Muhammad gila ini. Tidak mungkin dia datang ke Syam, ke tanah Kanaan dalam waktu gak sampai 1 malam. Tapi semua tuduhan orang-orang itu yang menentang Nabi Muhammad Isra Mi'raj terjawab sekarang. Sekarang pesawat Pak ya, pesawat dari Surabaya ke Jakarta hanya butuh waktu 1 jam. Nah, kenapa kita sekarang menjadi logik, sangat logik? Karena kita dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Handphone ini akan sangat logik bagi orang di kota, Pak. Orang yang hidup di kota biasa menggunakan handphone itu sangat logik. Ini bukan hal yang wah, biasa saja. Tapi ketika kita membawa handphone ini ke pedalaman yang tidak ada listrik di sana, lalu kita bisa menelpon orang jarak jauh dalam waktu beberapa detik, itu sangat keren menurut mereka. Mungkin ini sudah bisa dikatakan mukjizat menurut orang pedalaman. Kok bisa orangnya di sini menelpon orang di luar negeri hanya membutuhkan waktu beberapa detik? Mereka mengatakan itu tidak logik karena mereka tidak pernah ketemu yang namanya HP. Kehidupan mereka listrik pun nggak ada. Tapi bagi kita yang di kota ini hal biasa. Sama seperti kasus Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj. Beliau ditampakkan oleh Allah sesuatu yang tidak ditampakkan oleh orang pada umumnya. Sehingga itu logik menurut Allah, logik menurut Nabi Muhammad. Karena Allah sang pemilik kekuasaan, maka sangat mudah bagi Allah memperjalankan malam seorang hamba dari manapun kemanapun. Tapi tidak logik bagi orang yang tidak pernah merasakannya. Begitu. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Apakah logik? Logik, Pak. Logiknya dari mana? Logiknya karena Yesus telah mengatakan kuasa telah diberikan kepadaku, kan kata Yesus kan? Bayangkan. Kuasa telah diberikan kepadaku. Yesus tidak pernah mengatakan kuasa itu datang dari dirinya, tidak pernah. Yesus selalu menisbatkan, mengaitkan kekuasaan, kekuatan yang ada pada dirinya selalu dari Dia yang mengutusnya. Makanya Yesus selalu mengatakan bahwa segala kemuliaan yang ada pada diriku tidak berarti sama sekali, karena Bapakkulah yang memuliakan aku. Sebagaimana yang kalian katakan, Dia adalah Allah kami, kata Yesus. Yohanes 8 nomor 54. Nah, bagi kita yang tidak pernah merasakan kekuatan itu, ya gak logik. Tapi bagi Yesus yang telah mengatakan telah diberikan kepadaku kuasa langit dan bumi, itu mudah, itu sangat mudah, Pak. Bagaimana kemudian Musa bisa membelah lautan, padahal Musa hanya seorang manusia yang memegang tongkat. Tapi akan logik ketika Musa backingannya adalah Tuhan, Yesus backingannya adalah Dia yang mengutusnya. Ya sangat logik. Oh iya, karena dia backingannya pusat. Itu logik sebenarnya, Pak. Logik. Bapak Yunus dengan saya sama-sama manusia, sama-sama punya kaki, sama-sama punya kekuatan. Kita lomba jalan, Pak ya, lomba jalan dari Jakarta ke Surabaya, lomba jalan kaki. Bisa jadi saya tidak bisa mengejar Bapak, bisa jadi Bapak tidak bisa mengejar saya, padahal sama-sama manusia, sama-sama kakinya 2, kekuatan kita sama-sama, sama-sama makan nasi. Kenapa Bapak lebih dulu sampai ke Surabaya daripada saya? Padahal kita sama-sama manusia. Itulah karena Bapak diberikan kuasa dalam berjalan, saya tidak waktu itu. Dan itu logik. Begitu, Pak, bagi saya. Gimana kira-kira tanggapannya, Bapak? Ya, artinya Pak Ustadz ini lebih mengutamakan logika ya. Bukan mengutamakan, harus berjalan bareng iman dan logika gitu. Iya. Kalau kami ya berbeda ya. Kalau Iman kami ya, itu berbeda. Ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Itu sangat jauh, sangat berbeda. Berarti kalau Bapak imani saja gitu ya, tanpa logika berarti ya? Iya, karena iman itu dasar dari segala sesuatu. Ya. Oke. Itu dasar. Menjadi Kristen kalau tidak punya iman ya nol.
Iman itu dasar segala sesuatu. Kita beriman, baru kita melakukan. Beriman Gitu. dulu baru melakukan. Iya. Kalau kita tidak beriman, ya Ya, gimana? murid-murid Bagaimana Yesus itu kosong? murid-murid Yesus itu diajak mikir dulu oleh Yesus apa langsung beriman mereka, Pak? Ya, mereka ditanamkan kerajaan Allah. Berarti mereka dituntut untuk langsung beriman begitu? Ya, mereka diajarkan kerajaan Allah. Setelah mereka diajarkan kerajaan Allah, Tuhan bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Setelah, bahkan Tuhan mengajarkan, pergi, tidak usah bawa apa-apa. Pergi, itu dalam Lukas 9. Tuhan bilang pergi, tidak usah bawa bekal. Nanti saya yang sediakan, Tuhan yang sediakan. Itu kan iman. Kalau mau pikir, Pak, kalau tidak ada uang bagaimana mau sampai? Tapi Tuhan bilang pergi, yang sediakan saya. Begitupun Elia waktu di Sungai Safrat, dia habis mengalahkan para dewa-dewa. Oke. Di sana dia mengalami dia harus melewati tempat yang dimana tidak ada apa-apanya. Waktu itu 7 tahun kekeringan. Tahu enggak Tuhan siapkan apa? Tuhan kirim burung gagak bawa daging. Artinya begini, Tuhan itu apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, Tuhan sediakan bagi orang percaya. Gitu, Pak. Dalam iman Kristen tuh wow, sangat keren. Begini, Pak. Lalu Tuhan menciptakan akal itu untuk apa berarti? Kalau cukup iman tanpa akal itu sudah cukup untuk menjadikan dia selamat. Terus Tuhan menciptakan akal ini untuk apa? Iya, ciptakan akal ini ya untuk kita, untuk bersosialisasi dengan orang, cari yang baik. Tetapi dasar dari segala sesuatu itu iman. Ya gitu, itu bedanya. Hanya Karena namanya supranatural ini tidak akan nyambung dengan logika. supranatural tidak akan nyambung dengan logika. Kalau bagi saya begini, Pak. Bagi saya ya, tapi Bapak tidak setuju nggak apa-apa. Allah, Tuhan, menciptakan akal bagi manusia itu sangat mulia. Makanya di dalam tubuh manusia ini ada 2 anggota itu yang sangat mulia. 1 akal, 2 hati. Hati tempat untuk beriman, akal tempat untuk berpikir. Karena begini, Pak, kalau kita menemukan sebuah kertas di tong sampah misalnya, kita menemukan sebuah kertas di tong sampah, lalu kertas itu berbunyi misalnya, Paulus adalah seorang rasul. Apakah saya percaya? Akal saya akan menolak itu. Kenapa akal saya menolak itu? Saya tidak tahu siapa penulisnya. Saya tidak pernah tahu kredibilitas penulisnya bagaimana. Dan ini ditemukan di tong sampah. Bisa jadi ini adalah tulisan orang yang gagal nulis, dibuang. Itu akal saya akan berpikir seperti itu. Kalau saya langsung beriman dengan tulisan yang saya temukan itu, waduh, kacau, Pak. Kacau. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, tanpa melibatkan akal dalam keimanan kita, Pak? Misal Bapak pendeta percaya bahwa Bible itu adalah tulisan orang-orang mulia, itu kan karena kodeks ya, kodeks Vatikanus, kodeks Sinaiticus, itu adalah kodeks yang terlengkap pada abad keempat. Nah, kalau saya, kenapa sampai detik ini saya tetap memilih Islam, tidak bisa berpindah kepada Kristen? Sampai detik ini saya meneliti, saya tidak menemukan siapa penulis kodeks itu yang telah mengumpulkan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seluruh surat-surat Paulus.
Saya tidak tahu siapa yang mengurutkannya. Saya tidak tahu siapa yang menjadikannya satu. Saya tidak tahu. Maka saya sulit akan beriman. Kenapa? Akal saya menolak, Pak. Bagaimana ada sebuah kodeks Sinaiticus pada abad keempat ditemukan sebuah manuskrip kitab suci, tapi saya nggak tahu penulisnya. Kredibilitasnya bagaimana? Apakah dia pembohong atau orang yang jujur? Beda dengan Al-Quran. Al-Quran datang bukan menggunakan manuskrip. Al-Quran itu bit talaki, manuskrip nomor 2. Yang pertama itu adalah bit talaki, guru menyampaikan kepada murid, muridnya menghafal, muridnya memahami. Jadi kita sebagai umat Islam sejak kecil kita diajari original teksnya, a, ba, ta, sa, ja. Membaca Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, kita belum tahu artinya, diajari original teksnya dulu. Karena inilah yang diabadikan dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah. Nah, saya tidak akan bisa beriman kepada Bible yang sampai detik ini tidak ketemu, Pak, siapa penulisnya dan kredibilitas penulisnya bagaimana, apakah jujur, apakah enggak ketemu. Nah, itu akal saya yang berpikir itu, Pak. Sama kasusnya seperti tadi, saya menemukan kertas di goa, lalu kertasnya berisi misalnya Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Saya tidak bisa percaya kepada kertas itu sebelum saya tahu benar dari siapa kertas itu, penulisnya siapa, orang jujur apa enggak, begitu. Gimana menurut Bapak? Ya, kalau dalam kekristenan itu Alkitab adalah firman Allah. Ya, firman Allah. Jadi apa yang ditulis itu, makanya 2 Timotius 3:16, segala tulisan adalah ilham Allah. Segala tulisan adalah kita punya Alkitab ini dari abad pertama. Iya, tapi kan tulisannya baru ditemukan abad ke-3, Pak. Abad ke-4. Nah, disusunlah di abad ke-4. Abad keberapa? Abad keempat ya, kira-kira begitu. Ya. Itu tidak jauh berbeda dengan tulisan dari Musa dengan sampai ke Perjanjian Baru. Tidak berbeda. Punya Bapak dan penulisnya itu berbeda-beda, tidak sama. Ya. Tetapi isinya itu saling mengaitkan. Siapa yang mengajarkan mereka? Siapa yang menyuruh mereka menulis? Roh Kudus yang menulis, ilham Allah itu. Nah, Bapak gimana bisa percaya kalau tulisan itu adalah firman Tuhan, padahal tulisan itu baru ditemukan abad ke-4? Gimana itu, Pak? Bagaimana Bapak bisa percaya Bible itu adalah firman Tuhan isinya, padahal tulisan ini ya baru ditemukan di abad ke-4. Sebelum abad ke-4 tidak ada manuskrip, tidak ada apapun, baru ditemukan abad ke-4 nih. Dan sampai detik ini penulis Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus nggak ditemukan siapa penulisnya itu. Jadi kitab suci Bapak itu baru beredar di abad ke-4 gitu loh, Pak. Selisih 3 abad setelah Yesus wafat. Nah, 3 abad setelah Yesus wafat baru ditemukan nih ada tulisan nih yang mengatasnamakan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, tapi penulisnya nggak ketemu siapa. Gimana cara Bapak berimannya itu? Ya, kita kan ada pengakuan iman bahwa Alkitab ini adalah firman Allah dasarnya, dan itu pengakuan iman rasuli ya, yang disusun oleh para rasul gitu. Dan mereka juga di waktu itu, zaman itu kan ada banyak kitab-kitab juga yang mereka melihat orang-orang yang sejaman, yang sejaman dan searah, bahwa kitab-kitab yang ditulis itu memiliki otoritas dan kuasa dan tidak bertentangan dengan kitab-kitab lain. Begitu, tidak bertentangan
dengan kitab-kitab lain, dan itu disusun. Nah, di zaman itu kan pasti banyak sekali tulisan kitab-kitab, tetapi mereka melihat ada kitab-kitab yang sesuai, yang memiliki otoritas, gitu. Kodeks Sinaiticus, Pak. Coba, Kodeks Sinaiticus ini penulisnya siapa, Pak? Minta maaf, saya tidak pelajari sampai situ. Saya hanya pemberita firman. Kalau itu apologet, itu bagiannya apologet. Oke, siap. Saya pemberita firman. Oke, jadi itu yang saya sanksikan sampai detik ini, masih saya cari, Pak, ya, datanya. Sinaiticus ini abad keempat, dialah Sinaiticus inilah kodek yang menuliskan semuanya nih ya. Ada Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Nah, saya sedang mencari siapa penulis Sinaiticus ini, dan ketika dia menamakan surat ini sebagai Yohanes, surat ini menjadi surat Matius, dia itu rujukannya apa ketika itu? Apakah mendengar dari gurunya seperti Torah Sheb'alv, ya, Torah lisan, atau dia punya catatan waktu itu sebagai rujukan? Itu tidak ditemukan sampai sekarang. Jadi murni Bible itu murni muncul abad keempat gitu. Munculnya sudah di abad keempat itu baru tertulis nama Yohanes, Matius, Markus. Yang menamakannya, yang mengurutkannya ini nggak ketemu sampai sekarang siapa gitu. Sehingga logika saya nggak mentok di sana. Kok bisa ya gitu loh. Sedangkan Al-Quran kan nggak gitu, Pak. Al-Quran ini dari guru kan gitu kan. Sehingga jangankan Al-Quran, Pak, ya. Al-Quran terlalu ketat. Hadis misalnya. Hadis, satu kali saya ngomong hadis misalnya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa niat itu, amal itu tergantung niatnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, saya mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari guru saya. Nah, guru saya mendapatkan dari siapa? Dari gurunya. Itu saya punya catatannya. Saya bisa menyebutkan sekarang, misalnya Bapak tanya kepada saya nih, hadis Sahih Bukhari ini. Saya bisa menyebutkan hadis itu, saya dapatkan dari guru saya sampai saya sebutkan namanya sampai Rasulullah. Itu saking ketatnya, ya, validasi hadis ketat. Saya bisa. Bapak mau nanya hadis Tirmidzi misalnya, hadis Tirmidzi nomor ini, coba Wafi kamu sebutkan hadis Tirmidzi, kamu dapat dari mana hadis ini. Saya bisa menyebutkan itu dari saya sampai kepada guru-guru saya, sampai kepada Rasulullah SAW dengan sanadnya, dengan mata rantai pengabarannya, bisa itu. Itu hadis, apalagi Quran. Nah, Bible saya coba lacak dulu, Pak, ya. Saya pengen tahu, mencari kebenaran waktu itu. Bible ini mentok-mentoknya di abad keempat. Abad keempat itulah muncullah Bible, muncul manuskripnya. Namanya Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Penulisnya saya nggak tahu siapa penulisnya Vatikanus sama Sinaiticus ini, nggak ketemu. Yang mengurutkan ini siapa, nggak ketemu. Yang ngasih nama, ya, yang ngasih nama ini surat Yohanes, ini surat Matius, ini surat Paulus, nggak ketemu juga. Makanya saya sampai sekarang nggak bisa meyakini itu, Pak, begitu. Ya, itu hak kebebasan ya. Tapi kita yang mengimani Yesus sebagai Tuhan ini, Pak, sudah melihat banyak mujizat-mujizatnya di dalam kitab-kitabnya. Ya, kitab para rasul, kitab Injil, ya, melihat. Bahkan dia mati naik ke surga, ya. Bahkan mujizat-mujizatnya. Ya, kalau kita mau imani lagi, ya, ada sehingga banyak yang bilang asadu pakai apa, ya, kita bilang di mana lagi keselamatan yang sama seperti Yesus, kan gitu. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Terus kita mau cari siapa yang menyelamatkan umatnya dari dosa, kayak gitu. Kira-kira menurut Bang Wifi, kira-kira siapa yang boleh menyelamatkan umatnya dari dosa? Di bawah kolong langit ini Yesus sendiri berkata, di bawah kolong langit hanya Yesus. Bagaimana menurut tanggapan Pak Wifi? Begini, bukan Wifi, Pak, Wafi. Kalau Wafi.
Kalau wifi yang kotak 300.000 per bulan. wifi. Ya. Maaf. Ya, jadi begini Pak. Kalau memang Bapak mengatakan siapakah yang menyelamatkan, ya, yang menghapus dosa, kayaknya Pak ya, sejauh saya pelajari, semua agama menawarkan itu Pak, menawarkan keselamatan yang dijanjikan oleh agama masing-masing. Yahudi misalnya, bukankah di dalam kitab Bapak tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dari Bani Israel, kan begitu. Ternyata keselamatan Bapak pun datangnya dari bangsa Yahudi, maksudnya kan Yesus tuh, karena Yesus orang Yahudi. Nah, akan susah kita menjelaskan karena Yesus baru datang di abad ke-1 Masehi. Bagaimana nasib orang-orang terdahulu yang tak pernah kenal Yesus Pak? Abraham, Lut, Daud, Salomo, Yesaya, dan lain sebagainya. Mereka tak pernah kenal Yesus, tak pernah tahu ajaran Yesus bagaimana ketika sudah ada di dunia nanti. Dan mereka tidak tahu, kan syaratnya orang diselamatkan kan 1 percaya, 2 dibaptis. Sedangkan Musa dan orang-orang sebelum Yesus itu nggak ada yang dibaptis sesuai ajaran Yesus. Kalau dibaptis harus menggunakan 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada yang melakukan itu Pak. Apakah nasib mereka langsung di neraka seperti itu? Kan enggak. Ternyata Musa dijadikan Allah bagi Fir'aun, maksudnya kan agar orang-orang di zaman itu mengikuti ajaran Musa, yaitu Taurat. Begitupun Islam. Islam berdiri sendiri tanpa didompleng dengan kitab suci orang lain. Kalau perjanjian baru itu harus menggunakan perjanjian lama biar nyambung, karena Tuhan, teman-teman Kristen, adalah orang yang ada di zaman perjanjian lama. Maksudnya orang yang masih beriman kepada kitab perjanjian lama. Sehingga seperti Bapak Pendeta Bambang Nursena mengatakan, Yesus di umur belasan sampai 30 tahun itu belajar di Midras, belajar keyahudian di Midras. Bayangkan, Yesus belajar. Nah, Bapak butuh perjanjian lama karena syarat Tuhan harus dinubuatkan, kata Bapak. Kita nggak gitu, nggak perlu ada Tuhan nubuatan, nggak perlu kalau kita. Cukup Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah yang namanya hadis, dan dipaparkan oleh para ulama namanya kitab-kitab para ulama, kitab salaf. Itu sudah cukup. Kenapa? Allah itu bisa memperkenalkan dirinya di setiap kitab suci. Tidak perlu kemudian kita butuh nubuatan untuk mendatangkan Tuhan. Itu nggak perlu. Seorang bos, seorang presiden, untuk mengampuni karyawannya itu cukup 2 pilihan, dia memecatnya atau memaafkannya. Tidak perlu seorang presiden jadi karyawan dulu baru bisa memaafkan, nggak perlu, karena itu bisa menurunkan derajat Tuhan bagi kita Pak ya. Ini keimanan kita. Bagi kita tidak perlu Tuhan turun. Kenapa? Karena kalau Tuhan turun, 1, saya harus pakai kitab Yahudi, nantinya harus ada nubuatan, ribet. 2, Al-Quran telah menjelaskan, afala yatadabbarunal Quran, tidaklah kalian berpikir tentang Al-Quran, bahwa dunia ini yang kita jalani setiap hari itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Misalnya seorang presiden punya karyawannya berbuat dosa, berbuat salah aturan, maka presiden ini cukup memaafkan atau memecat dia. Tidak perlu presiden jadi karyawan baru bisa menghukum dia atau bisa menebus dosanya dia, tidak perlu. Karena dengan presiden jadi karyawan dulu, maka dia akan terhina, dia akan tersiksa, dia akan menemukan kelemahan-kelemahan yang lain, sehingga disebut dengan manusia karyawan begini dan sebegini. Nah, Tuhan kita tidak perlu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup umat ini, Allah yang menciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah yang menciptakan. Gak perlu Allah repot-repot. Allah membinasakan semua di dunia itu bisa, atau Allah mengampuni semua orang di dunia bisa, atau Allah menghukumi semua orang di dunia masuk ke surga tanpa neraka, itu Allah mampu. Jadi tidak perlu dia turun, tidak perlu, karena presiden itu bukan tidak bisa membuka pintu mobilnya, tapi ketika presiden pintu mobilnya saja dibuka oleh ajudan, itu menunjukkan kekuasaannya, bahwa setiap langkahnya itu selalu ada ajudan. Begitupun Allah, begitupun Allah.
Pencatatan amal ada mungkar nakir, ada rokib atid. Bagian surga ada malaikat Ridwan. Bagian wahyu ada malaikat Jibril, itu ajudannya, menunjukkan kemaha kuasaannya. Itu keyakinan kita, Pak. Sehingga tidak perlu kita dompleng kepada kitab suci umat Yahudi untuk menetapkan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha benar. Tidak seperti keimanan Bapak, kita berbeda memang dalam hal ini, kita berbeda. Kalau Bapak, kalau gak ada perjanjian lama, Yesus gak jadi Tuhan, karena Yesus sudah tercatat sebagai keturunan Daud, meskipun bukan secara biologis ya, keturunan Daud. Dari anak Daud inilah nanti yang akan datangan, begitu Pak. Pakai kitab orang Yahudi, yang Yahudinya sampai detik ini fakta di media mereka sangat benci umat Kristen, begitu Pak. Mana kira-kira tanggapan Bapak? Iya. Ya begini Pak, ya tadi menarik ya, tadi sebelum Yesus bagaimana itu mereka ya. Jadi gini Pak, sebelum Yesus itu ada Taurat ya, Taurat. Jadi mereka yang datang ke bait Allah mempersembahkan korban penghapusan dosa, dosa mereka terhapus ya. Setiap tahun mereka datang seperti itu. Dan di zaman Yesus ya, di zaman Yesus itu Taurat masih berlaku ya. Setelah Yesus mati naik ke surga, mati itulah penggenapan dari segala hukum Taurat, karena darahnya sebagai penghapus dosa. Dulu itu domba sebagai penghapus dosa. Makanya Yohanes 1 ayat 18 katakan ayat 29, Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah penghapus dosa manusia. Jadi dia penghapus dosa manusia ya gitu. Jadi ya arti apa yang Pak Wafi sampaikan ini, kita memiliki pengajaran yang berbeda ya. Betul. Tadi sempat dikatakan bahwa berbeda dari pengajaran kekristenan, berbeda artinya di luar. Kita punya di tulisan itu manggil Tuhan Allah ya, tapi Allah yang berbeda begitu, bukan Allah yang dimaksudkan oleh Musa atau apa yang disampaikan oleh para nabi ya, berbeda. Itu artinya di sini kita punya keimanan yang berbeda, tapi tidak apa-apa, kita ada dalam satu Indonesia, satu kesatuan ya. Kita harus menjaga sebagai pemimpin rohani, kita harus menjaga kesatuan bangsa kita. Betul. Jadi, jangan sampai perbedaan ini menghancurkan kita, kan gitu. Betul, itu saya. Tapi saling menguatkan, saling mengingatkan gitu. Artinya kalau sudah salah di dalam pengajaran ya kita harus saling mengingatkan. Dan kadang saya heran Pak ya, kepada sebagian teman-teman Kristen oknum ada yang berani mengibarkan bendera bintang Daud. Bapak tahu lah ya, tidak usah saya sebutkan negaranya. Di Indonesia mereka membela mati-matian bintang Daud, negara berbintang Daud. Itu saya heran, kenapa dalam fakta sejarah di Bible ataupun saat ini Pak, yang memuliakan Yesus dengan Maria itu umat Islam. Cuma Islam tidak menganggap dia Tuhan. Maksimal Yesus itu adalah nabi, Maria adalah wanita yang suci dari keluarga yang suci. Sedangkan Yahudi Pak, dalam fakta Bible sendiri, merekalah yang mengeksekusi Yesus, merekalah yang menghinakan Yesus. Tapi kenapa sebagian Kristen justru condong ke itu, ke Yahudi daripada Islam? Itu yang saya heran Pak. Selama ini kita tidak boleh menghina Yesus, menghina Sayyidah Maryam, menghina keluarga Yesus seperti Zakaria, Yohanes Pembaptis, gak boleh kita. Tapi kenapa
Sebagian oknum Kristen ini justru mengibarkan bendera orang-orang Yahudi itu. Padahal mereka lah yang menyiksa, yang bersekongkol dengan Pilatus untuk menjebloskan Yesus ke tiang salib. Kenapa itu kira-kira, Pak? Ya, begini Pak, memang yang kita katakan bahwa Abraham adalah bapak segala orang percaya, keturunan Abraham. Ya, maka di dalam Yohanes 1 ayat saya kalau tidak salah ayat 10, dia datang kepada umatnya tidak menerima dia, dan itu terbukti bahwa umatnya menolak dia. Dia datang kepada milik kesayangannya, yaitu Israel, tetapi tadi kepada umatnya, tapi dia menolak. Nah, karena menolak itulah maka banyak orang yang percaya, yang menerima dia, diselamat. Artinya begini, Tuhan itu dia berjanji memberkati bintang Daud itu, dan itu tidak bisa dia menolak, karena dia sudah berfirman dia akan memberkati bintang Daud sampai selama-lamanya. Jadi apapun yang mereka lakukan, Tuhan akan menegur dengan caranya sendiri, caranya dia sendiri untuk menegur bintang Daud ini. Nah, sekalipun sampai ke zamannya Yesus, mereka dia datang pada umatnya, justru umatnya itu menghukum dia tetap di atas kayu salib, dia melepaskan pengampunan, karena dia pernah berjanji dia memberkati bintang Daud ini selama-lamanya. Oke, gini jadi itu Pak. Kalau saya Pak ya, dengan akal sehat saya begini, Tuhan itu pasti maha adil, yang salah ya salah, yang benar ya benar, kan begitu Pak. Jadi maksud Tuhan mengatakan keselamatan dari bangsa mereka, orang-orang Yahudi, itu bukan semuanya, karena banyak faktanya orang Yahudi diazab, bahkan diturunkan laknat oleh Tuhan ketika mereka melanggar aturan Musa. Jadi maksud Tuhan keselamatan dari bangsa Yahudi itu bagi orang-orang yang taat kepada Musa saat itu yang betul. Tidak mungkin Pak, Tuhan itu membela orang yang salah, nggak mungkin. Tuhan itu pasti maha adil pasti. Kalau ada Tuhan nggak maha adil, ya itu bukan Tuhan. Tuhan itu harus punya keadilan yang syamil, yang mencangkup semua lingkup. Tidak boleh hanya gara-gara satu etnis Tuhan membela mati-matian lalu menghukum dan menurunkan derajat orang-orang yang nggak bersalah. Nggak mungkin. Maka maksud Tuhan keselamatan datang dari bangsa Yahudi adalah mereka yang taat kepada Musa. Tidak semua orang yang mengibarkan bendera bintang Daud yang akan dibela, tidak. Peristiwa Baal Peor, Pak. Peristiwa Baal Peor itu tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, di dalam Bilangan, bahkan di Korintus diulangi lagi oleh Paulus. Peristiwa Baal Peor adalah umat Bani Israel atau Yahudi 24.000 dibinasakan oleh Tuhan gara-gara mereka berzina dan menyembah berhala. Setelah mereka berzina, mereka menyembah berhala. Mau mereka dari bangsa apapun, etnis apapun, maka Tuhan mengazab mereka sedetail-detailnya, semaksimal mungkin. Diazab oleh Tuhan. Tak pandang mereka anaknya siapa, tak pandang keturunannya siapa, tapi melanggar aturan Musa, yang posisinya saat itu Musa adalah wakil Tuhan menyampaikan ajarannya, maka siapa yang menentang Musa sama dengan menentang Tuhan. Tidak pandang etnis, Pak. Maka seharusnya ketika Tuhan punya maha adil, umat memahami konteks itu secara komprehensif, secara objektif, Pak.
Yang sekarang jelas-jelas mereka itu penjajah. Yang sekarang jelas-jelas mereka itu menindas. Yang sekarang jelas-jelas mereka itu menghinakan bangsa yang gak bersalah, baik anak kecil dan lain sebagainya. Tapi banyak, gak sedikit Pak, teman-teman Kristen selalu berdalil ini karena keselamatan datang dari mereka. Kata saya, hina sekali keselamatan Anda datang dari bangsa penjajah. Hina sekali keselamatan Anda datang dari orang yang menghinakan orang gak bersalah. Hina sekali keselamatan Anda datang dari orang-orang yang melanggar aturan Tuhan. Sedangkan maksud dari ayat itu adalah mereka yang taat ke Musa, mereka akan diselamatkan. Buktinya saat Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, yang diselamatkan oleh Tuhan adalah Musa dan orang-orang yang mengikuti Musa. Mereka yang tidak mengikuti Musa, yang membela Fir'aun, Tuhan tenggelamkan di dalam lautan keabadian, menjadi bangkai mereka, Pak. Maka saya sebagai orang yang beriman dan memiliki akal yang jernih, memahami konteks yang ada di dalam ayat Bible Bapak itu tidak umum. Tidak umum semua mereka pemilik keselamatan, mustahil. Karena Tuhan pasti punya hak prerogatif, punya hak keadilan yang harus dilaksanakan sebagai sosok Tuhan. Ini Tuhan, Pak, bukan manusia. Kalau manusia mungkin kena sogok 1 miliar dia bisa mengurangi masa tahanan. Disogok berapa triliun dia bisa membebaskan orang bersalah, manusia. Ini Tuhan, Pak. Bagaimana Tuhan itu bisa pro kepada satu etnis lalu menghinakan ciptaannya yang nggak bersalah? Itu saya kira bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu. Mungkin itu orang-orang atau sosok yang mengaku Tuhan, Pak. Bagi saya seperti itu, Pak. Maka barang siapa yang taat kepada Musa ketika itu, dialah yang diberkati oleh Tuhan. Sama seperti kasus Abraham. Sama seperti kasus Abraham, Pak. Yang memuliakan Abraham maka akan dimuliakan oleh Tuhan. Yang menghinakan Abraham akan dihinakan oleh Tuhan. Sama. Kenapa? Karena konteksnya Abraham orang yang saleh, orang yang baik. Kalau memuliakan Abraham ternyata menghinakan Ismail sebagai anaknya, apakah nggak sakit hati Abraham? Sakit hatilah. Karena Abraham punya 2 anak, satu Yismail, 2 Yishak. Kedua-duanya anak darah daging Abraham. Kita membela satu tapi menghinakan anak yang satu, menyakiti hati Abraham. Makanya umat Islam memuliakan keturunan Ishak dan memuliakan keturunan Ismail alaihi wassalam. Begitu, Pak, bagi saya. Iya. Setuju nggak kira-kira, Pak? Iya. Tapi janji firman Tuhan, keturunan Abraham lah yang diberkati, keturunan Ishak. Kenapa kok Ishak? Kenapa Ishak? Ismail yang diusir ke bagian timur. Bagian timur. Pernahkah ada lafaz laknat dari Tuhan kepada Ismail? Kan tidak pernah, Pak. Iya. Kan tidak pernah. Alkitab sudah katakan bahwa keduanya akan menjadi bangsa yang besar. Betul. Berarti kan Tuhan itu benar-benar memuliakan Abraham itu secara objektif, kan? Tidak menghinakan anaknya, tidak pernah ngata-ngatain salah satu anaknya, kan? Enggak, kan? Mereka semua akan menjadi bangsa yang besar. Jadi objektif, gitu loh. Ya, ini menarik ya. Sebenarnya kalau ikut akal ya, Pak, ikut akal, orang yang menyakiti pasti harus balas untuk menyakiti, ya, akal ya. Terus? Akal itu artinya orang menyakiti kita harus balas dengan menyakiti. Itu akal. Tapi berbeda dengan Tuhan. Gimana? Justru mereka menyakiti dia, meludahi dia. Justru dia balas dengan pengampunan. Itu yang bikin berbeda. Nah, cuma ini dengan akal berat, saudara. Dengan akal berat. Tapi itulah dia Allah yang kasih. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia harus membalas dengan kasih. Orang memukul dengan kayu, dia balas dengan tisu, istilahnya kalau dia. Itulah Tuhan Yesus berbeda.
Mungkin yang bang Wafi ya, Wafi like maaf. Ini ya, ini kita harus inilah pengajaran Kristen yang sangat berbeda. Pengajaran kasih, sekalipun direndahkan, dia harus memberkati orang yang memberi makan bagi orang yang menyakiti. Musuh pun dia mengampuni, dia memberi makan. Itu berdoa berkat bagi mereka. Itulah pengajaran kekristen. Di Islam pakai akal mungkin harus ya nggak bisa, nggak mungkin selesai kalau gitu. Di Islam juga seperti itu, Pak. Makanya kalau Bapak mengatakan Kristen adalah agama kasih misalnya, itu justru tertulis di ayat pertama di dalam Al-Quran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih lagi maha penyayang. Bapak menggunakan background agama kasih, ternyata itu tertulis di ayat pertama dalam Al-Quran, Pak. Sedangkan di ayat pertama Bible enggak seperti itu. Kita juga seperti itu, Pak. Kita tahu memaafkan musuh itu adalah hal yang baik, tahu. Tapi dalam konteks apa dulu? Kan seperti itu, Pak. Misal negara dijajah oleh Jepang misalnya. Apakah kita akan menyerahkan negara ini dengan mengatakan, ya sudahlah, kita akan harus kasihilah musuh kita? Kan nggak gitu konteksnya, Pak. Semua orang Kristen dan Islam sepakat ketika itu, ketika Islam dijajah, ketika negara dijajah, mereka mengangkat senjata, Pak. Lihat konteksnya dulu. Jadi ketika itu menuntut hak keadilan, boleh itu diterapkan an-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini. Orang yang dicongkel matanya, hukuman akan juga dicongkel matanya. Sama seperti di Indonesia, Pak. Pembunuh, maaf kalimat ini karena tidak boleh di dalam TikTok, ya, melukai seseorang sampai dia tewas dengan alasan berencana, maka hukumannya adalah hukuman yang setimpal. Itu dipraktikkan oleh negara kita. Bukankah di Bible Bapak tertulis kita harus taat kepada pemerintah? Kan jelas, Pak. Bible Bapak menerangkan kita harus taat kepada pemerintah. Pemerintah memberikan hukuman, orang yang melukai seseorang sampai tewas, hukumannya sama, akan ditewaskan juga, kan seperti itu. Bapak, di dalam Bible-nya tertulis jelas harus taat kepada ajaran pemerintah. Maksudnya kasihilah musuhmu itu ada konteksnya. Misal kita dicaci maki, kita diludahi, apakah Rasulullah pernah melawan? Bahkan Rasulullah ketika dakwah di Taif, Pak, dilempar batu, Pak, sampai keluar darah dari keningnya, sampai keluar darah Rasulullah itu, Pak. Lalu malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah kamu mau aku akan binasakan umat itu dengan gunung? Gunung akan dilempar kepada umat yang menghinakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah, dilempari batu tapi Nabi Muhammad mengampuni mereka. Lihat konteksnya. Tapi ketika di dalam konteks negara misalnya akan dijajah, Pak, lalu kita mengatakan, ya sudahlah, kasihilah musuh kita, berikanlah negara ini kepada mereka. Ya enggak gitu konsepnya. Jadi ada konteksnya, Pak, gitu. Saya memahaminya seperti itu. Buktinya ratusan ribu orang Kristen yang misalnya dicuri hartanya, mereka akan selalu mengatakan begini, saya maafkan tapi hukum tetap berjalan. Kan begitu kan? Saya maafkan dia tapi hukum tetap berjalan. Begitulah Islam mengajarkan, Pak. Kita dituntut memaafkan, iya, karena kita tidak boleh memusuhi, tapi hukum tetap berjalan. Aturan Tuhan, Tuhan yang punya aturan tetap harus berjalan. Bagaimana kemudian ada orang disakiti, dilukai, dihinakan, lalu tidak ada hukuman bagi pelakunya? Ini namanya nggak adil, Pak. Akan merusak dan merugikan pihak yang dizolimi nantinya. Ada pihak yang zolim, ada yang dizolimi. Maka Tuhan harus benar-benar adil menyikapi ini. Yang zolim dikasih hukuman yang setimpal. Meskipun yang dizolimi memaafkan, ya, memaafkan orang yang zolim. Ada tetangga kita,
istrinya diperkosa misalnya, tetangga kita istrinya diperkosa, anaknya dibunuh, apakah kemudian ya sudahlah, kita kan harus kasihilah musuhmu? Ya enggak, Pak. Laporkan kepada pihak berwajib. Polisinya pun banyak yang dari teman-teman Kristen di Indonesia, banyak sekali, apalagi di daerah Nias banyak teman-teman Kristen, di daerah Medan banyak teman-teman Kristen. Polisinya akan tetap dihukum. Itu udah ada polisi selama ini, orang Kristen yang mengatakan polisinya, di dalam kitab saya kasihilah musuhmu, sudahlah, tidak usah ditindak karena ajaran saya ada. Nggak bisa, tetap harus dihukum, meskipun yang dizolimi nanti akan memaafkan orang yang menzolimi dia, tapi hukum Tuhan harus adil. Orang yang dizolimi harus dibela, sehingga orang yang menzolimi ini dapat efek jerah agar tidak melakukan kezoliman yang kedua kalinya. Begitu, Pak. Itu logik itu. Itu loh maksud saya, Pak. Ya, karena negara kita kan sudah diatur hukumnya supaya jangan ada orang yang sembarang. Alkitab juga mengatakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Tapi kembali kepada kita. Tadi contoh-contoh yang saya berikan, tapi di dalamnya kita harus memberi pengampunan. Ya, makanya Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa Bapa kami itu kan ampuni, ya gitu. Banyak memberi pengampunan. Kita juga jadi sama. Iya. Saya kira begitu, Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, siapa? Ya, kiranya diskusi ini bisa menambah ya pengetahuan kita. Dengan diskusi ya, saya juga bisa mengenal lebih banyak tentang Islam ya, tentang teman-teman ya. Oke, kira-kira itu aja, Pak. Terima kasih ya, Pak Wafi ya. Hampir salah lagi, mohon maaf ya. Nah, makasih Pak ya. Izin turun. Ya, gitu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih belum memiliki buku yang kita tulis untuk menjawab fitnahan-fitnahan orang-orang yang menfitnah Islam, bisa cek di Keranjang Kuning, bisa COD sampai ke rumah baru Anda membayarnya. Jadi kalau Islam itu seperti itu teman-teman ya. Islam itu tidak imani saja, tidak bisa. Kita itu nggak bisa imani saja, itu harus sesuai dengan logika. Maksudnya akal kita juga harus bermain, menggiring dalil, bukan akal dikedepankan dalil nomor 2, bukan. Kalau akal dikedepankan dalil nomor 2 jadi liberal nantinya, liberal. Tapi akal ini menggiring dalil agar dalil ini tidak bertentangan dengan akal. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz. Iya ya. Ustadz, ada pembatasan ya di 18 tahun ke atas saja itu live streamingnya, peringatan di TikTok saya nih. Nggak ada. Kata teman-teman lak enggak. Iya, Ustadz, kapan antum berangkat? Insya Allah tanggal 12 saya berangkat, Pak. 12 berarti hari apa berarti ya? Jumat tuh 12. Iya, hari Jumat berarti saya berangkat itu sudah. Hari malam ya, malam Sabtunya saya berangkat, Ustaz. Oh, malam Sabtu ya. Iya, Bah. Kalau saya duluan tanggal 11 mau jalan-jalan dulu. Iya, Ustaz, mau jalan-jalan dulu. Mau ke Monas dulu, ke Istiqlal dulu ya.